selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali dapat menjumpai Anda dalam berita Papua hari ini. Saya Yuni Rumbarar bersama tim redaksi telah menyiapkan sejumlah berita menarik dan aktual bagi Anda. Berikut 3 berita utama. Warga pendatang yang hilang di Kabupaten Yalimo ditemukan tewas dengan sejumlah luka panah. Pekerja proyek di Kabupaten Yaukimo kritis karena dianiaya belasan orang. Diduga karena cemburu, pemuda di Mimika tega membunuh seorang pria yang tidak ia kenal. Nasir Daeng Mapa yang hilang sejak kerusuhan akhirnya ditemukan oleh aparat. Pria yang berprofesi sebagai pedagang itu ditemukan tewas dengan sejumlah luka di badannya. Polisi menemukan Nasir Daeng Mapa di belakang kamp PT Paesa yang medannya lumayan hutan lebat. Diduga saat kerusuhan korban melarikan diri setelah diserang oleh sejumlah orang. Korban ditemukan di tebing pinggir sungai dan segera jenazah dievakuasi ke RSUD Erdabi Yalimo. Kendala yang dihadapi pada saat pencarian adalah medan yang sulit dan tertutup pepohonan-pepohonan yang lebat. Untuk saat ini jenazah sudah dibawa keluarganya ke kota Wamena, selanjutnya akan diterbangkan ke Provinsi Sulawesi Selatan di kampung halamannya untuk dimakamkan. Jenazah Nasir Daeng Mapa langsung dievakuasi ke RSUD Erdabi, Kabupaten Yalimo. Sementara itu, 2 anak korban kerusuhan Yalimo yang dirawat di Rumah Sakit Bayangkara, Arsya Kadafa dan Atifah Muthasadikah, masih mendapat perawatan intensif. Arsya Kadafa berumur 9 tahun dalam kondisi sadar, sementara Atifah Muthasadikah masih dalam keadaan koma. Mereka berdua merupakan korban yang diselamatkan oleh warga saat kerusuhan di Yalimo dan dievakuasi ke kota Jayapura. Korban Atifah Muthasadikah saat diserang dalam kondisi kritis, bahkan dia berpura-pura meninggal dunia setelah ditebas kepala dan tangannya. Beruntung ada warga yang melintas dan menolongnya sehingga dirinya bisa diselamatkan. Hingga saat ini situasi di Elelim, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua Pegunungan, seperti kota mati. Tidak ada aktivitas apapun di Elelim karena seluruh warga pendatang sudah mengungsi ke Kabupaten Jayawijaya dan Jayapura. Aktivitas perkantoran dan perekonomian di kabupaten ini lumpuh. Di sejumlah ruas jalan utama hanya terdapat polisi dan tentara yang bersiaga. Kerusuhan terjadi pada hari Selasa lalu dipicu oleh aksi penyerangan pelajar terkait dengan dugaan rasisme melibatkan sekelompok siswa SMA Negeri 1 Elelim. Puluhan bangunan terbakar, diantaranya ruko, kos-kosan, rumah dinas Pemkab Yalimo, kantor kecamatan, serta fasilitas milik TNI Polri. Puluhan kendaraan roda 2 dan roda 4 juga hangus terbakar. Arthur dan Riantonai melaporkan dari Yalimo, Papua Pegunungan. Banyak orang prihatin dan menyesalkan kasus kerusuhan yang terjadi di Yalimo, Papua Pegunungan. Kepolisian berharap peristiwa tersebut tidak menyebar ke wilayah lain di Papua. Untuk itu, Polres Merauke meminta masyarakat menjaga ketertiban dan menahan diri agar kasus serupa tidak terjadi di Merauke, Papua Selatan. Kapolres Merauke AKBP Leonardo Yoga menekankan pentingnya sikap saling menghormati dalam bermasyarakat. Di Yalimo, ya, artinya kita tetap antisipasi jangan sampai terjadi di wilayah Merauke. Merauke ini istana damai. Jangan sampai dikotori, diracuni oleh orang-orang yang ingin menjadi provokator sehingga membuat keadaan menjadi tidak aman dan kondusif. Ya. Untuk upaya-upaya edukasi dalam hal ini yang preemptif, kita senantiasa laksanakan. Ya. Jadi jangan sampai ini berkembang di wilayah Merauke.
Dan saya pikir tidak perlu dibesar-besarkan, apalagi sampai menjadi polemik di Merauke ini. Polisi saat ini terus melakukan patroli dan komunikasi dengan warga di Merauke untuk menciptakan situasi yang aman dan kondusif. Muhammad Ridwan dan Rian Tonai melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Muhammad Asdar harus dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah Yahukimo dalam kondisi memprihatinkan. Pekerja proyek ini kritis karena percobaan pembunuhan dan penganiayaan saat mengerjakan proyek jembatan di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan pada hari Sabtu. Saat kejadian, Muhammad Asdar bersama rekannya sedang mengangkut batu untuk pekerjaan bronjong. Tiba-tiba sekelompok orang tak dikenal mendatangi lokasi secara membabi buta, menganiaya Asdar di kepala. Selain serangan dengan senjata tajam, korban juga dikeroyok 15 orang, dilempari batu, dan truk miliknya turut dirusak. Dalam kondisi terancam, korban berhasil menyelamatkan diri dengan mengunci kendaraan dan melapor ke Polres Yahukimo. Satgas Ops Damai Kartens 2025 bergerak cepat merespon informasi percobaan pembunuhan terhadap salah seorang warga sipil di Barak Seradala, kilometer 2 Yahukimo. Jumlah pelaku sekitar 15 orang. Saat itu korban dikeroyok dan dilempari batu. Mobil truk miliknya ikut dirusak. Akibat pengeroyokan tersebut, saat itu korban mengalami luka sobek serius di bagian kepala sebelah kiri. Polisi mengimbau pekerja proyek di Kabupaten Yahukimo waspada dan jika pekerja wajib lebih dari 5 orang sehingga tidak terjadi aksi serupa. Polisi masih menyelidiki kasus penganiayaan ini dan mencari para pelaku. Rian Tonai melaporkan dari Yahukimo, Papua Pegunungan. Sejumlah orang tak dikenal membakar alat berat milik salah satu perusahaan yang tengah mengerjakan proyek jalan trans yang menghubungkan Timika dan Nabire. Polres Mimika saat ini tengah menyelidiki kasus ini dengan meminta keterangan 3 pekerja jalan trans Nabire. Saksi mengatakan ke polisi, sebelum membakar alat berat, mereka ketakutan melihat 3 orang membawa parang dan mengancam mereka. Menurut Kapolres Mimika, para pelaku datang menggunakan mobil ke lokasi dan mengancam para saksi. Kami sudah memeriksa untuk korban, ada 2 yang kami periksa. Untuk identitas pelakunya itu ada 3 orang atau OTK menggunakan kendaraan Hilux warna silver. Demikian. Keterangan dari korban ini ada 3 orang tiba-tiba masuk ke camp dan kemudian melakukan pemukulan penganiayaan terhadap korban. Kemudian ada ancaman membawa parang dan kondisi alat berat tersebut sudah dibakar. Dan sementara alat berat masih di lokasi, ya, karena kan lokasinya jauh dari Polres. Saat ini, polisi masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap identitas pelaku dan motif pembakaran tersebut. Polisi mengimbau pekerja proyek di pedalaman waspada karena eskalasi di wilayah pegunungan saat ini sedang meningkat. Igobat Momolin dan Rian Tonai melaporkan dari Mimika, Papua Tengah. Lima pekerja tambang bawah tanah yang masih terjebak longsor masih dalam upaya evakuasi PT Freeport. Setelah 2 pekerja tambang bawah tanah ditemukan pada 17 September dalam kondisi meninggal dunia, saat ini PT Freeport kembali berupaya melakukan evakuasi 5 orang pekerja tambang yang masih terjebak di dalam terowongan tambang bawah tanah. 5 pekerja tambang yang belum ditemukan ini terdiri dari 3 WNI dan 2 WNA. Tim penyelamat juga mengalami kesulitan karena longsoran lumpur basah yang belum stabil dan terus bergerak. Proses evakuasi masuk ke 14 hari. Jadi untuk kelima korban masih terus dilakukan upaya evakuasi oleh tim dari PT Freeport Indonesia. Ya tentunya kami mohon doanya semoga diberikan kelancaran. Adapun kendalanya itu di dalam itu masih belum stabil lumpurnya. Jadi lumpurnya ini lumpur basah dan masih terus bergerak. Pemerintah Kabupaten Mimika mendesak PT Freeport cepat dalam evakuasi karyawan yang masih terjebak longsor. Kepada 2 jenazah yang telah ditemukan, pemerintah Kabupaten Mimika mengucapkan turut berbelasungkawa yang mendalam. Kita berikan perhatian penuh terhadap upaya penyelamatan dalam waktu yang tersisa ini. Terima kasih banyak untuk semua masyarakat yang terus berdoa
untuk memberikan dukungan terhadap upaya penyelamatan, upaya pertolongan, dan upaya evakuasi. 7 karyawan PT Freeport terjebak pada 8 September lalu. Tantangan besar saat evakuasi adalah volume material basah yang masih aktif dan dalam jumlah yang besar atau jauh lebih besar dari yang pernah terjadi. Hal ini membuat proses penyelamatan menjadi sangat kompleks, penuh resiko, dan memerlukan waktu tambahan untuk membersihkan material dalam jumlah besar tersebut. Igobat Momolin dan Rian Tonai melaporkan dari Mimika, Papua Tengah. Polsek Mimika Baru meringkus seorang pemuda di Timika akibat terlibat kasus penganiayaan berat yang mengakibatkan korban meninggal dunia. OG ditangkap karena melakukan penganiayaan berat yang menyebabkan pemuda atas nama Dias Ardiansah Wakum meninggal dunia. Peristiwa ini terjadi akibat kasus cemburu. Menurut keterangan Kapolsek Mimika Baru, AKP Putut Yuda Pratama, pelaku mendatangi rumah kos korban dan langsung menganiaya korban. Korban meninggal dunia karena kehabisan darah. Dan langsung menikam atau menusuk tubuh korban dengan menggunakan sebilah pisau dapur yang telah disiapkan oleh DH alias OG. Tusukan tersebut mengenai tubuh di bagian bahu sebelah kiri, sehingga korban jatuh, tersungkur, kemudian sempat juga melarikan diri. Nah, pada saat setelah melarikan diri, kemungkinan karena kehabisan darah, korban meninggal dunia. Saat ini pelaku ditahan di rutan Polsek Mimika Baru untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Polisi juga menyita barang bukti berupa pisau dapur dan celana korban yang digunakan saat kejadian. Atas perbuatannya, pelaku dikenakan pasal pembunuhan dengan ancaman hukuman penjara maksimal 25 tahun. Igobat Momolin dan Rian Tonai melaporkan dari Mimika, Papua Tengah. Seorang bocah berusia 4 tahun di Merauke menjadi korban asusila oleh orang tak dikenal di rumahnya pada hari Minggu. Korban saat itu sedang keluar untuk buang air kecil di belakang rumah. Tiba-tiba pelaku datang dan menyekap korban, lalu membawanya ke kawasan pekuburan. Setelah melakukan perbuatan bejat, pelaku meninggalkan korban begitu saja sendirian tanpa busana. Keluarga dan warga yang cemas akhirnya menemukan korban dalam kondisi memprihatinkan. Jadi sampai saat ini kami masih melakukan penyelidikan terkait diduga pelaku. Jadi kronologis kejadiannya pada saat sekitar jam 3.45 korban merasa ingin buang air kecil sehingga dia keluar dari rumah ke kamar mandi. Pada saat keluar disekap langsung oleh diduga pelaku dan dibawa ke kuburan. Nah, orang tuanya cek karena lama tidak ada di kamar mandi sehingga mengajak masyarakat atau keluarga di sekitar situ untuk melakukan pencarian. Polisi kini masih memburu pelaku. Polisi mengimbau pelaku menyerahkan diri karena identitasnya sudah diketahui. Polisi juga mengimbau orang tua waspada dan rutin mengawasi pergerakan anak. Muhammad Ridwan dan Rian Tonai melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Tujuh pelajar SMA salah satu sekolah di Merauke dibawa ke kantor Satuan Polisi Pamong Praja, bukan karena narkoba atau perbuatan kriminal. Mereka terjaring razia karena berkeliaran di luar sekolah saat jam belajar. Pihak sekolah terpaksa meminta bantuan Satpol PP untuk mengamankan siswa karena diduga mereka ini kabur dari sekolah karena tidak mau mengikuti upacara hari Senin. Anak-anak ini yang sudah mengulangi kesalahan yang sama berkali-kali, bukan hanya 1, 2, 3 kali, tapi mungkin lebih dari 10 kali kita sudah kasih peringatan, kita sudah kasih panggilan, tapi akhirnya juga mereka ulangi lagi dan ulangi lagi. Jadi tadi itu mereka tidak mengikuti upacara, mungkin tidak mau berdiri di lapangan panas, jadi mereka terlambat masuk. Satu cara yang akan dilakukan adalah menutup pintu untuk memberikan efek jerah, karena sudah diberikan peringatan berkali-kali. Kami sudah panggil orang tua, tapi mereka juga sekongkol di luar. Kalau dikasih surat panggilan itu tidak dikasih sampai ke orang tua, dan kebanyakan juga orang tua malas menanggapi surat panggilan kami dari sekolah.
Satpol PP Merauke meminta ketujuh siswa membuat surat pernyataan agar tidak mengulangi lagi perbuatannya. Kami menemukan ada sekitar 7 anak sekolah yang berkeliaran di jalan. Ketika kami menanyakan, ternyata mereka menyatakan bahwa mereka terlambat. Tapi kami melihat ini sudah di luar jam datang untuk anak sekolah. Makanya kami amankan, kami bawa ke kantor, terus kami menginformasikan kepada guru dari sekolah tersebut untuk bisa melihat atau kita sama-sama memberi edukasi untuk anak-anak ini. Apakah kita melihat bahwa anak-anak ini kenapa bisa sampai berkeliaran di jam sekolah? Setelah menandatangani surat pernyataan, para siswa akhirnya kembali ke sekolah melanjutkan pelajarannya. Guru mengimbau siswa tidak berkeliaran dan tertib belajar. Muhammad Ridwan dan Rian Tonai melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Kecelakaan lalu lintas tunggal marak terjadi di Merauke. Tidak jarang korbannya tewas dan luka berat. Kepolisian Merauke terus memberikan edukasi dan imbauan kepada warga, terutama pengendara untuk lebih waspada saat berkendara. Kasat Lantas Polres Merauke Ibtu Reza meminta pengendara berhati-hati dan memperhatikan kondisi jalan agar terhindar dari kecelakaan lalu lintas. Beberapa hari kemarin banyak sekali terjadi kecelakaan baik laka tunggal maupun ada dengan awan. Jadi saya mengimbau pada seluruh masyarakat bahwasanya selalu tertib berlalu lintas, taati peraturan rambu yang ada, kemudian batasi kecepatan kendaraan karena bermula dari kecepatan dan buru-buru sehingga menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Kasat Lantas menyebutkan saat ini banyak jalan di Merauke yang rusak dan kurangnya penerangan lampu. Kondisi ini bisa membahayakan pengendara, apalagi mereka yang menegak minuman keras dan aksi kebut-kebutan di jalan raya. Muhammad Ridwan dan Rian Tonai melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Sejumlah harga bahan pangan di Pasar Wamanggu, Kabupaten Merauke, Papua Selatan merangkak naik. Harga beberapa bahan pangan seperti bawang merah dan minyak goreng bahkan harganya melonjak signifikan. Harga bawang merah yang sebelumnya Rp50.000 per kilogram naik menjadi Rp60.000 per kilogram. Harga minyak goreng naik dari Rp19.000 per liter menjadi Rp21.000 per liter. Begitu juga dengan harga bawang putih, cabai, dan berbagai kebutuhan pokok lainnya. Kenaikan harga bahan pangan akibat berkurangnya stok bahan pangan di pasar. Ngomong sepinya orang belanja itu kan kembali ke pribadi masing-masing ya, kebutuhan konsumtif hari-hari. Ya, tapi bagaimana kita juga pemerintah daerah harus hadir untuk memastikan minimal bagaimana harga harus stabil sehingga untuk biaya beli ini juga terjangkau oleh masyarakat kita pastinya. Pemerintah daerah akan terus memantau harga pangan secara rutin, termasuk memastikan ketersediaan dan pasokan ke pasar. Pemkab juga akan terus melakukan pasar pangan murah untuk membantu warga. Muhammad Ridwan dan Rian Tonai melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam berita Papua hari ini. Akhir kata, saya Yunirum Barar bersama tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, Wanyambe.